Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai limpahan nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan taqarrub, pendekatan diri dan ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu telah saya terangkan, telah saya jelaskan bahwasanya ada seseorang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga di hadapan para sahabat. Apa amalan yang dia lakukan sehingga dipersaksikan oleh Rasulullah dan membuat sahabat takjub sebagai ahli syurga? Ternyata amalannya adalah dia tidak tidur di keheningan malam, terkecuali dia menghilangkan rasa iri, dengki, hasad yang ada di dalam hatinya terhadap seorang muslim. Dia hilangkan sifat yang demikian. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan khatarul hasad, apa bahaya yang amat sangat luar biasa daripada sifat hasad, sifat iri dan dengki ini. Di bulan suci Ramadan ini biasa kita melihat saudara kita masih dihinggapi oleh sifat hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, jangan kita gunakan untuk mempunyai sifat hasad, iri, dengki kepada saudara kita. Karena nantinya bulan ini tidak akan memberikan faedah, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mau hasad? Kenapa kita mau ghillun? Kenapa kita mau dengki, mau iri kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kami, kata Allah, telah memberikan jatah, telah membagi di antara mereka umat manusia kehidupan mereka di dunia ini. Allah telah jatah. Ada jatah kita masing-masing. Dan kita tidak boleh iri, tidak boleh hasad. Tapi kita menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan sebahagian kita atas sebahagian lain beberapa derajat. Di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sudah sunatullah, karena memang Allah telah tetapkan pada diri kita ada kelebihan masing-masing individu. Kalau kita tidak mau menerima hal yang seperti ini, sama saja kita tidak mau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah informasikan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ada orang bodoh, orang-orang pintar, ada orang kaya, ada orang miskin. Itu semua adalah merupakan ketetapan Allah yang harus kita terima. Dan jangan kita berputus asa. Harus kita optimis dan semangat menjalani kehidupan ini. Kata Rasulullah SAW, "Wala tadabaru, wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru." Coba bayangkan. Kita telah tahasadu, jangan saling berhasad, jangan saling dengki, mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba yang bersaudara
Tidak boleh kita saling menyakiti, saling mengejek. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya hasad. Kata Rasulullah SAW, innal hasada ya'kulul hasanat. Sifat hasad akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Apalah gunanya kita puasa? Apalah gunanya kita sholat, bersedekah, berinfak di bulan suci Ramadan? Namun kalau sifat hasad masih saja bersemayam dari hati kita, pada diri kita, nantinya kebaikan kita pun akan diambil oleh orang lain, dan kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat beberapa kitab ulama mendefinisikan hasad, di antaranya hasad itu adalah tamanna zawalan ni'mati alal mun'ami alaih. Dia berkeinginan, dia berharap agar nikmat seseorang itu lenyap, hilang yang ada pada dirinya. Kalau saudara kita punya harta kekayaan, supaya hartanya itu lenyap. Kalau saudara kita mempunyai kelebihan daripada ilmu, berupa ilmu pengetahuan, supaya ilmu yang diperolehnya itu hilang dan lenyap. Intinya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad itu adalah mengharap agar nikmat yang ada pada saudara kita itu lenyap dan hilang. Inilah sifat yang paling berbahaya. Namun kendati pun demikian, ada hasad yang diperbolehkan, hasadun mahmudun, hasad yang terpuji. Yang ulama mendefinisikan tamanna husulahu ala misli ni'mati allati indal mun'ami alaihi min ghairi an tazula anhu. Jadi kita berharap agar mendapatkan nikmat seperti saudara kita, seperti yang dimiliki saudara kita, dengan catatan kita tidak mengharapkan nikmat yang ada pada saudara kita itu lenyap, hilang padanya. Tidak. Ini adalah merupakan hasad yang dibolehkan dalam agama. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fisnataini, tidak boleh seseorang hasad, dengki, iri, kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Seseorang yang diberikan oleh Allah kelebihan Al-Quran, lalu dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut, baik di malam hari maupun di siang hari. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, lalu hartanya digunakan berinfak, bersedekah, berbagi dengan saudara-saudaranya yang membutuhkannya, baik di waktu malam maupun di waktu siang, baru kita diperbolehkan hasad pada dua perkara itu. Silahkan hasad kepada ahli Quran, supaya kita belajar Al-Quran, memahami isinya, mengamalkan kandungannya. Supaya kita hasad kepada orang yang kaya, kepada orang yang hartawan, supaya kita bersemangat bekerja, supaya kita bisa berimpak sama dengan mereka. Inilah hasad yang dibolehkan dalam agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, khatarul hasad, bahaya hasad. Salasatun la yustajibullahu du'ahum. Ada 3 orang yang Allah tidak akan terima doa mereka. 3 orang tidak akan diterima doa mereka, walaupun di bulan suci Ramadan. Siapa mereka, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama sudah jelas, aklul harami. Aklul harami, orang yang suka mengkonsumsi, makan harta yang haram, sudah jelas. Hati-hati di bulan suci Ramadan, jangan sampai masuk sesuap nasi pun ke dalam perut kita dari sesuatu harta yang haram yang kita peroleh dengan cara yang haram, sebab doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, wa mukhbirul ghibah, orang yang suka menyampaikan ghibah, gosip, menceritakan kejelekan saudaranya, menjadi profesinya dalam kehidupannya. Ini juga adalah orang yang tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Salah satu dari 3 orang yang tidak diterima doanya adalah seseorang yang di dalam hatinya ghillun aw hasadun lil muslimin, ada sifat dengki, iri pada salah seorang saudaranya yang muslim. Kalau seseorang punya sifat iri, dengki pada saudaranya sesama muslim, maka yakin dan percaya doa kita tidak akan diijabah, dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, al-hasadu maksiatun azimatun. Hasad ini adalah merupakan maksiat yang amat sangat luar biasa dosanya. Wa awwalu dzambin usiya bihullahu fis sama'i. Dosa hasad inilah adalah merupakan dosa pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah sang pencipta, sang Maha Pencipta sendiri. Dosa hasad ini adalah awwalu dzambin, dosa pertama seorang makhluk Allah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fis sama'i, di langit. Wa awwalu dzambin asiyallahu bihi fil ardi. Dan dosa hasad inilah dosa pertama kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk di dunia ini adalah sifat hasad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan pertama di langit adalah hasad. Kemaksiatan pertama di bumi juga adalah merupakan sifat hasad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sujud kepada malaikat, kepada iblis, tapi malaikat semua sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam walaupun sujudnya bukan ibadah tapi sujud penghormatan? Yang pertama, karena iblis mempunyai sifat hasad. Apa kata iblis? Laknatullah alaih. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Subhanallah. Sifat hasadlah yang mengeluarkan iblis menjadi makhluk yang terkutuk sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak pun nanti akan kekal di neraka selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kemaksiatan pertama adalah hasad yang terjadi di langit. Bagaimana kemaksiatan yang pertama terjadi di bumi? Juga hasad. Wa amma ma kana fil ardi faqatlu qabil li akhihi habil. Kemaksiatan pertama di bumi juga hasad, yaitu yang terjadi di bumi faqatlu qabil li akhihi habil, pembunuhannya Qabil terhadap saudaranya Habil. Kenapa terjadi? Karena Qabil mempunyai sifat cemburu kepada saudaranya, yaitu adiknya Habil, karena ternyata pada waktu keduanya memberikan kurban yang diterima hanya kurbannya Habil, maka Qabil mempunyai rasa hasad dengki, sehingga terjadilah pembunuhan pertama umat manusia, yaitu Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad sa'al Islamu ila taharatil badani wa taharatil qalbi. Islam sangat konsen memperhatikan kebersihan tubuh, kebersihan hati. Wa taharatul qalbi aula min taharatil abdan. Tapi ulama mengatakan, ingat, taharatul qalbi, kebersihan hati, kesucian hati, aula min taharatil abdan, lebih utama, lebih kita prioritaskan daripada kebersihan tubuh. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak cucu kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah paparan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi iktibar, pelajaran, terutama di bulan suci Ramadan. Mari kita semua menjauhi sifat hasad, karena hasad adalah merupakan sifat yang amat sangat berbahaya dalam hidup ini. Terima kasih banyak. Inilah hal yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.